Baik, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua sekalian di sini. Izinkan saya ini akan membawakan atau sebagai penyalur untuk kegiatan ini, dan nantinya kita harapkan dalam berbagai sesi atau berbagai hal ini dapat dikaji dari berbagai aspek bidang, terutama bidang kita yaitu bidang hukum. Ada suatu ungkapan yang menarik sekali ya, hukum yang mahasiswa fakultas hukum itu sudah pasti tahu. Inisiatif serius di mana ada masyarakat di situ pada hukum. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana nanti hukum akan masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah masalah bidang keimigrasian, karena kita tahu bahwa globalisasi menuntut manusia Indonesia itu harus peka dan harus tahu terhadap kondisi-kondisi yang ada di dalam berbagai hal dan berbagai sektor. Lintas negara sekarang sudah tidak ada lagi sekatnya. Semua bisa masuk, semua bisa keluar. Dan kalau kita batasi, tentu juga akan menjadi kerugian bagi kita. Nah, pada dimensi ini tentunya, dalam konteks ini tentunya, kita juga harus mempunyai satu standarisasi. Karena di samping juga ada keuntungan di sana, proses yang terjadi bisa juga menimbulkan suatu dampak negatif, terutama bagi keadaan bangsa Indonesia. Terutama yang paling dasar adalah kaitan dengan kedaulatan negara, masalah manusia Indonesia, dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan kita bahas pada hari ini dengan Ibu Junita Sitorus, SIP MSI, yang saya akan bacakan riwayat beliau. Beliau sekarang adalah sebagai kepala ya, Kepala Kasubit Dijen Imigrasi kemudian beliau mempunyai riwayat Kasubag Dirjen Imigrasi, kemudian Kepala Seksi Poraskim dan lain sebagainya. Beliau banyak sekali berpengalaman di sini. Riwayat pendidikan beliau di S1 beliau di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian beliau juga dari Universitas Indonesia. Bidang beliau adalah kajian strategik penegakan HAM. Kemudian khusus dan magang beliau banyak sekali, Bu. General English Course and English for Immigration Official, kemudian Document Fraud Detection dan Training, dan masih banyak lagi. Sehingga kapasitas beliau untuk menjelaskan ini itu sangat kompeten sekali. Nah, hari ini beliau akan menjelaskan tentang konteks tentang masalah keimigrasian. Tentu saja memang nanti akan berkaitan dengan hal-hal umum. Walaupun konteks kita nanti akan dikaitkan dengan masalah hukum sesuai dengan bidang kita, namun perspektif atau cara pandangnya tetap harus merujuk kepada wilayah-wilayah yang sifatnya global. Salah satunya adalah masalah imigrasi secara teknis yang akan berkaitan dengan masalah-masalah hukum, khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia. Baik, hari ini saya akan pandu teman-teman sekalian menjadi dua sesi. Sesi pertama kita akan berbicara nanti tentang pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber. Sesi kedua kita harapkan juga akan terjadi tanya jawab dan diskusi. Nah, saya akan memimpin ini, dan izinkan saya untuk memimpin kegiatan pada hari ini, dan mudah-mudahan ini kita mendapat berkah sekalian. Baik, Ibu, tanpa panjang lebar lagi, saya beri kesempatan Ibu Junita Sitorus SIP MSI untuk memaparkan berbagai materi atau berbagai hal terkait dengan masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Ibu. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat seluruh jajaran Universitas Akademika Universitas Islam Kalimantan dan anak-anak saya
para mahasiswa di Fakultas Hukum Unesta. Saya sangat bangga sekali bisa memberikan pengalaman bekerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang keimigrasian di seluruh Indonesia. Jadi nanti yang akan saya sampaikan ini adalah pelaksanaan tugas keimigrasian seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di Kalimantan Selatan. Tapi saya ingin berinteraksi dengan para mahasiswa, boleh maju ke depan. Ya. Berapa lama saya diberikan, Pak? Ya. Anak-anak kami semua, ya, para mahasiswa, tahu nggak bahwa Kementerian Hukum dan HAM memiliki kampus juga yang disebut dengan Politeknik Keimigrasian. Jadi ada kampusnya. Saya juga beberapa kali mengajar di sana di Politeknik Keimigrasian, dan ada juga Politeknik Pemasyarakatan dan Ilmu Pemasyarakatan di sana. Jadi untuk menjadi pegawai negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di imigrasi, ada sumbernya dari Politeknik Imigrasi. Para lulusan SMA itu direkrut menjadi taruna, seperti ingat nggak Akabri zaman dulu, atau Akademi Polisi, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Darat. Mereka kan direkrut menjadi taruna. Nah, imigrasi juga begitu, direkrut menjadi taruna imigrasi, dan selanjutnya setelah dididik 4 tahun setingkat D4 S1, kemudian menjadi pegawai negeri di lingkungan keimigrasian. Ya, saya berharap teman-teman semua, anak-anakku bisa berminat bergabung di Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pegawai negeri, pelaksana pegawai negeri di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya. Sebelum saya mulai berbicara tentang keimigrasian, saya mau tanya nih. Ada yang tahu apa itu artinya imigrasi? Coba tunjuk tangan. Apa itu imigrasi? Apa tugas imigrasi? Tidak ada yang tahu? Nah, ini berarti saya datang ke sini tepatnya harus menjelaskan apa itu imigrasi. Ya, tidak ada saudara atau keluarga yang bekerja di imigrasi. Tidak ada. Nah, berarti tugas saya berat sekarang menjelaskan apa itu imigrasi. Ya, oke. Keimigrasian. Keimigrasian adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM-nya sekarang kan Pak Yasona Lawli. Di bawahnya ada satu unit tugas namanya imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi. Dia berada di Jakarta. Direktorat Jenderal Imigrasi ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Imigrasi. Saat ini nama pejabatnya adalah Silmi Karim. Di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi ada beberapa direktorat yang dipimpin oleh direktur. Kalau di wilayah, di provinsi, Kementerian Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah. Di bawah kepala kantor wilayah ada 4 kepala divisi. Satu adalah kepala divisi imigrasi, saya menjabat kepala divisi imigrasi. Kemudian ada kepala divisi pemasyarakatan, ada kepala divisi pelayanan hukum dan HAM, dan ada kepala divisi administrasi. Itu ya. Jadi imigrasi berada di bawah kementerian apa?
Imigrasi berada di bawah kementerian apa? Hukum dan HAM, Nak. Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. Dapat duit gue. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Oke ya, lanjut. Nah ini imigrasi artinya adalah imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara. Harus diingat, orangnya imigrasi mengurusi perpindahan orang. Kalau orang pergi luar negeri, apa saja yang berangkat? Orangnya kan? Apalagi barang-barangnya. Jadi imigrasi tidak mengurusi barang-barang bawaan. Itu diurus oleh siapa? Ada yang tahu? Ya? Nah ini adik ini, bea cukai. Jadi imigrasi hanya mengurus orang, sedangkan barang bawaannya diurus oleh bea cukai. Saya mau tanya, bea cukai di bawah kementerian apa? Bea cukai di bawah Kementerian Keuangan. Ya, perlahan-lahan siapa tahu nanti setelah lulus S1 hukum bergabung menjadi pegawai negeri ya. Mudah-mudahan mari kita sama-sama mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pegawai negeri. Ya. Nah, ingat nih, orang. Perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain di mana ia bukan merupakan warga negara. Itu immigration. Nah, sedangkan keimigrasian ini keimigrasian itu diatur melalui satu undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ya. Jadi keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang ya. Jadi jangan salah, kita tidak mengurusi bawaannya. Kita tidak melakukan scan terhadap, kalau pergi ke airport kan barang bawaan itu di scan ya, di X-ray. Kalau imigrasi kita harus hanya mengurus orangnya. Kalau barang bawaannya ada kementerian lain yang mengurus ya. Lalu lintas orang yang masuk, pada saat dia masuk, siapa aja yang masuk? Orang itu ada kan warga negara Indonesia, ada warga negara asing, ya kan? Pada saat dia masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia. Jadi pada saat dia masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Nah, imigrasi memegang suatu tugas yang sangat berat, yaitu masalah kedaulatan negara. Kenapa disebut kedaulatan negara? Ada yang tahu nggak? Ini fakultas hukum semester berapa ya? Oh, semester 1. Kenapa? Karena orang yang melintas itu keluar masuk wilayah Republik Indonesia, ada juga yang jahat, ya kan? Tidak semua orang baik-baik yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia itu. Ada yang menyimpan potensi kejahatan. Apa saja itu? Apa saja kejahatan lintas negara? Apa? Narkoba. Apa lagi? Terorisme. Apa lagi? Apa? Penyelundupan senjata. Ini udah contoh lulus ini. Penyelundupan senjata. Apa lagi? Nah, banyak penyelundupan orang, perdagangan orang, kan lintas negara. Jadi dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Terbayang tidak kalau wilayah Republik Indonesia ini bebas saja keluar masuk orang tanpa ada pengawasan?
iya, kita akan menjadi bulan-bulanan kejahatan. Maka imigrasi bertugas sangat penting, yaitu dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Oke, lanjut. Nah, fungsi berdasarkan definisi tadi, imigrasi berfungsi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jadi karena dengan masuk keluarnya orang asing atau orang Indonesia, kenapa disebut fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat? Kenapa? Kenapa? Boleh deh, ada yang tunjuk tangan. Kenapa imigrasi berkaitan dengan mendukung kesejahteraan masyarakat? Nah, coba pikir. Karena orang yang datang membawa uang ke Indonesia, investor kan akan menjadi pengusaha di Indonesia, membuka lapangan kerja, ya kan? Orang apalagi turis yang datang ke Indonesia, dia membawa dolar, dia akan shopping, belanja, akan membuka peluang ekonomi, bukan? Kemudian orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, kita kan memberikan dia apa? Paspor, ya kan? Kita menerbitkan paspor buat mereka. Setelah di luar negeri, dia akan mendatangkan devisa. Jadi dia adalah, imigrasi adalah fasilitator pembangunan ekonomi negara. Kemudian imigrasi juga bertugas melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa itu? Siapa yang sudah punya paspor? Sudah. Imigrasi melayani untuk menerbitkan paspor. Paspor digunakan kemana? Ke luar negeri. Imigrasi melakukan pelayanan publik. Kemudian penegakan hukum. Imigrasi juga melakukan penegakan hukum. Tadi saya sebutkan bahwa lalu lintas orang yang keluar masuk itu, baik warga negara Indonesia dan warga negara asing, dia menimbulkan potensi kejahatan, tindak pidana. Maka imigrasi juga melakukan penegakan hukum. Yaitu dengan cara apa? Imigrasi melakukan penegakan hukum, itu dengan cara mengusir. Jadi imigrasi berwenang mengusir orang asing keluar wilayah Indonesia. Mengusir orang asing itu disebut apa? Ada yang tahu? Deportasi. Berarti yang di depan saya ini lebih cepat pinter nih. Deportasi. Imigrasi memiliki kewenangan penuh mendeportasi orang, diusir. Kenapa dideportasi? Karena melanggar hukum di dalam wilayah Republik Indonesia. Kita usir dia pakai keputusan pendeportasian. Apakah orang Indonesia bisa dideportasi ke luar negeri? Ini siapa namanya, Dek? Apa? Putri. Imigrasi misalnya nakal di Kalimantan Selatan. Apakah imigrasi bisa mendeportasi dia ke luar negeri? Ada yang tahu jawabnya? Nah, oke. Warga negara Indonesia tidak bisa diusir dari negaranya sendiri. Ini nanti hak asasi manusia ya. Mungkin Fakultas Hukum juga akan mengajarkan hak asasi manusia ya. Orang Indonesia tidak bisa diusir dari negaranya. Ya. Jadi imigrasi hanya mendeportasi orang asing. Kemudian fungsi pengamanan negara. Tadi pengamanan negara itu, jadi orang-orang yang datang ke Indonesia itu ya harus dipastikan dia berperilaku baik, tidak melanggar aturan dan tidak melanggar undang-undang dan tidak melakukan tindak pidana kejahatan.
Mengapa? Karena banyak orang asing yang merusak. Ada yang melakukan pidana terorisme, ada yang melakukan pidana pembunuhan, pencurian, kejahatan cybercrime, ya. Nah, maka imigrasi juga memiliki fungsi pengamanan negara. Jadi fungsi-fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, fungsi sebanyak ini tidak gampang mengerjakannya. Jadi imigrasi memiliki 130 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Kemudian ada 34 divisi imigrasi seluruh Indonesia. Dan ada juga atase imigrasi di luar negeri. Jadi banyak jabatan-jabatan, kalau kalian mau bergabung di imigrasi, banyak jabatan-jabatan yang tersedia sebagai karir, ya. Lanjut. Nah, core bisnis imigrasi tadi ini sudah saya sebutkan, ya. Ada WNI dan WNA. Kita melayani WNI. Apa yang dilayani untuk WNI tadi? Pembuatan paspor, ya. Jadi ini kalau orang Indonesia yang tidak melakukan kunjungan ke luar negeri, berarti dia tidak berhubungan dengan imigrasi. Jadi warga negara Indonesia hanya berhubungan dengan imigrasi pada saat dia melakukan perjalanan ke luar negeri. Itu, ya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan, kantor imigrasi di Kalimantan Selatan ada dua, yaitu kantor imigrasi Banjarmasin sama kantor imigrasi Batu Licin. Mereka juga menerbitkan paspor. Paspor di kantor imigrasi rata-rata 200 per hari. Dan biasanya paling besar dia adalah tujuannya untuk umroh dan haji, ya. Nah, kalau orang asing yang ada di Kalimantan Selatan sebagian besar adalah tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Kalau turis, banyak nggak turis asing di Banjarmasin? Ya, tidak begitu banyak. Yang banyak turis itu di mana? Di Bali, gitu, ya. Nah, siapa yang mengawasi turis tadi? Ya, imigrasi, gitu, ya. Lanjut. Nah, dokumen perjalanan Indonesia. Ada dua jenis dokumen perjalanan Indonesia, yaitu paspor dan SPLP. Pernah dengar SPLP? Belum. Nah, yang paling banyak adalah paspor. Paspor itu ada yang 24 halaman, ada yang 48 halaman. Digunakan oleh orang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan kembali ke dalam negeri. Nah, ada beberapa jenis paspor, yaitu paspor diplomatik. Paspor diplomatik dan paspor dinas ini diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Nih, kalau adik-adik ini nanti ada yang menjadi diplomat, bekerja di kedutaan besar Indonesia di luar negeri atau di Kementerian Luar Negeri, nah semuanya akan diterbitkan paspor diplomatik karena masuk dalam korps diplomatik. Keren kan kalau ikut menjadi pejabat diplomat, ya. Paspor dinas juga diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Paspor dinas itu digunakan oleh pegawai negeri yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka tugas pemerintahan. Jadi kalau pegawai negeri pergi ke luar negeri dalam rangka tugas pemerintahan, dia memohon paspor ke Kementerian Luar Negeri, ya. Kemudian paspor biasa. Paspor biasa ini yang diterbitkan oleh imigrasi. Putri tadi siapa yang punya paspor? Paspornya hijau kan? Paspor hijau itu kita gunakan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, ya. Oke. Nah, SPLP
SPLP adalah surat perjalanan laksana paspor. Jadi emergency paspor biasanya namanya. Ini digunakan oleh orang yang paspornya hilang di luar negeri. Misalnya nih, saya pergi ke luar negeri, paspor saya hilang. Maka saya memohon SPLP ini. SPLP ini hanya dipakai sekali pakai saja. Dia berlaku hanya 3 bulan. Sekarang paspor Indonesia berlaku berapa lama? 10 tahun, ya. Paspor Indonesia berlaku 10 tahun. Oke, lanjut. Nah, alur masuk orang asing ke Indonesia. Alurnya itu dia harus memohon visa dulu. Ada yang tahu apa artinya visa? Visa. Jadi visa itu Putri ya. Yang keluar negeri siapa kemarin tadi? Siapa namanya? Belum. Siapa yang pernah keluar negeri? Siapa yang sudah umroh? Jadi kalau kita mau pergi ke Amerika, boleh nggak hanya paspor yang diterbitkan imigrasi itu dipakai pergi ke sana? Tidak bisa kan? Kita harus memohon izin masuk. Jadi visa itu adalah izin masuk. Nah, orang asing pun yang akan masuk ke Indonesia harus memohon visa. Ya, visa itu diterbitkan di mana? Di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Mereka ada di bawah fungsi konsuler menerbitkan visa. Jadi bagi siapa saja yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia, memohon visa dulu, izin masuk dari pemerintah Republik Indonesia untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi nggak boleh suka-suka kita pergi ke negara lain. Saya pergi ke Australia harus memohon visa dulu di Kedutaan Australia yang ada di Jakarta. Saya mau pergi ke Jepang, saya harus memohon visa dulu yang visa Jepang yang ada di Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, sama juga dengan di Indonesia. Harus memohon visa dulu kepada perwakilan Indonesia di luar negeri. Kemudian ada juga jenis visa yang bisa didapat di airport, di bandara. Itu namanya visa on arrival. Ya. Oke, lanjut. Nah, selective policy. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, kebijakan keimigrasian yang dianut oleh pemerintah Republik Indonesia adalah kebijakan selektif. Apa artinya selektif? Kebijakan selektif. Kebijakan selektif itu disebut kebijakan pilih-pilih. Jadi nggak boleh semua orang bisa masuk, harus selektif. Ya. Orang yang boleh masuk ke negara Republik Indonesia, orang asing yang boleh masuk ke Republik Indonesia adalah hanya orang asing yang benar-benar bermanfaat. Orang asing yang memberikan manfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat buat pemerintah Indonesia, ditolak. Kita pun kalau tidak bermanfaat pergi ke negara lain, buat negaranya ditolak. Gitu. Jadi dalam lalu lintas orang antar negara, pemerintah negara itu harus saling menguntungkan. Kalau saya berbahaya bagi pemerintah Australia, saya akan ditolak masuk. Ya, tidak diberikan visa. Ini hanya orang yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Ya. Jadi kalau tidak bermanfaat ya
ditolak masuk, sebelum masuk sudah ditolak. Dan kalau berbahaya dia atau melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan keonaran, tadi itu yang disebut diusir, disebut di deportasi. Jangan malu-malu dong, suaranya nggak ada. Kapan ya? Lanjut, seleksi polisi, kemudian visa kedatangan. Oh ya, area imigrasi di airport itu ada area imigrasi yang steril, tidak boleh siapa saja yang masuk ke sana kecuali orang yang sudah dilakukan clearance imigrasi. Itu disebut area imigrasi. Di airport itu ada area kedatangan dan juga area keberangkatan. Jadi kalau kita sudah dinyatakan keluar, dicap imigrasi, cap keluar, baru masuk ke steril area. Nah, imigrasi memiliki steril area di setiap bandara-bandara internasional. Oke? Lanjut. PLB dan TPI. PLB apa itu? Pos lintas batas. Pos lintas batas kira-kira apa maksudnya? Iya, betul. Jadi di negara-negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia, siapa negara-negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia? Malaysia, Papua Nugini, apalagi? Malaysia, Papua Nugini, apalagi? Timor Leste. Negara yang memiliki perbatasan laut dengan Indonesia apa aja? Singapura, Australia, apa lagi? Di utara negara mana? Filipina. Kemudian apa lagi? Ya. Oke. Masih berarti ada yang pengamat masalah keimigrasian di sini ya. Tempat pemeriksaan imigrasi TPI. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah hanya tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM di mana orang bisa keluar masuk wilayah Republik Indonesia. Jadi tidak setiap tempat mau pergi ke Malaysia dari mana saja, tidak bisa. Harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Apa saja tempat pemeriksaan imigrasi? Yaitu apa? Apa? Pelabuhan? Pelabuhan laut, betul. Apalagi? Pelabuhan udara ya. Jadi airport itu adalah tempat pemeriksaan imigrasi. Karena boleh keluar wilayah Republik Indonesia dari pelabuhan udara. Syamsuddin Nur pelabuhan udara internasional tidak? Ya? Siapa yang menjawab tidak tadi? Syamsuddin Nur adalah tempat pemeriksaan imigrasi. Boleh pergi ke luar negeri dari Syamsuddin. Ada petugas imigrasi di situ. Tapi jalurnya jarang yang merupakan pesawat reguler. Yang ada adalah untuk embarkasi dan debarkasi haji. Haji yang pergi ke Arab Saudi keluar wilayah Republik Indonesia tidak? Keluar. Nah, dia harus dicap imigrasi keluar, kan? Pernah melihat paspor haji dicap keluar tidak? Cap ya, cap keluar. Nah, jika imigrasi telah melakukan cap keluar wilayah Republik Indonesia, berarti dia dinyatakan secara sah telah keluar dari negara Republik Indonesia. Dan pada saat itu juga dicap masuk, ya. Di Indonesia ada 129 tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat airport, bandara udara apa saja?
Coba 5 aja. Siapa yang bisa menyebut 5 bandara udara tempat pemeriksaan imigrasi? Ayo. 5 bandara udara tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pergi ke luar negeri. Jangan malu-malu. 5. Bandara Setinggat, Samsudinur, Soekarno-Hatta, Yang pastikan benar dia. Soekarno-Hatta yang paling besar, ya kan? Kemudian apa? Ngurah Rai di Bali, besar sekali. Kemudian Bandara Juanda di Surabaya. Kemudian apa lagi? Syamsuddin-Nur, juga tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian bandara apa lagi? Bandara Hasanuddin di Makassar ya. Kemudian Kuala Namu di Medan. Tuh, bandara-bandara besar ya. Pos lintas batas ini adalah pos lintas batas perlintasan tradisional berdasarkan perjanjian antara dua negara. Jadi pos lintas batas di Indonesia ini sebagian besar ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Salah satu pos lintas batas yang besar adalah apa? Siapa yang pernah ke Kalimantan Barat? Entikong, ya. Kemudian ada di Papua Nugini, di Papua Barat ini. Pos-pos lintas batas kan berbatasan dengan Papua ya. Oke, lanjut. Nah, saya mau ke sebelah sini nanti. Izin, saya mau ke sebelah sini yang laki-lakinya dapat pertanyaan. Ya, visa secara umum adalah sebuah dokumen izin masuk. Saya mau tanya. Tadi apa maksudnya visa? Ada ini sudah saya tunjukkan. Apa yang disebut dengan visa? Ya, izin masuk. Visa adalah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang diperoleh kita. Jadi tadi kalau kita mau pergi ke Amerika, bisa nggak kita pergi dengan hanya membawa paspor? Tidak. Kita mau visa pun belum pergi kita. Kita pergi ke ada beberapa negara yang memiliki perjanjian bebas visa. Jadi tidak perlu membawa visa, kita bisa pergi kemana aja coba. Indonesia memiliki bebas tanpa visa. Malaysia itu dalam kerangka ASEAN, ya. Jadi di lingkungan ASEAN, setiap negara itu bisa melintas tanpa memberikan visa. Jadi kita hanya membawa paspor pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, Thailand, Kamboja, kemudian Timor Leste. Itu yang disebut dengan bebas visa. Mereka
Indonesia bebas visa tanpa pemohon visa. Nah, itu dilakukan dalam perjanjian antara dua negara. Ya, nah, kalau negara-negara maju biasanya seperti negara-negara Eropa yang tidak bisa, Indonesia harus memohon visa keturunannya dulu. Kalau mau pergi, kalau mau sekolah ke sana, ya. Visa Republik Indonesia. Visa Republik Indonesia adalah izin masuk yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia bagi orang asing yang mau masuk ke Indonesia dan dia diterbitkan di kedutaan asing. Ya, silakan. Nah, jenis visa. Visa itu ada jenis-jenisnya. Ada visa diplomatik. Kemudian ada visa dinas. Visa diplomatik untuk tujuan dinas dan memakai paspor diplomatik. Visa dinas pakai paspor dinas. Kemudian dia diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Sedangkan visa kunjungan dan visa tidak terbatas itu diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dua kementerian yang berbeda. Jadi visa itu diterbitkan sesuai dengan maksud kunjungan. Kalau maksud kunjungannya untuk tujuan dinas, yang diterbitkan adalah visa dinas. Itu ya. Wah, ini nggak bisa baca. Terkecil-kecil. Sebelah sana. Oke, lanjut. Nah, ini jenis visa dan peruntukannya. Visa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM adalah visa kunjungan dan visa on arrival. Visa tinggal terbatas. Visa kunjungan untuk tujuan kunjungan, visa tinggal terbatas untuk tinggal. Berkunjung berbeda ya dengan tinggal ya. Kalau berkunjung ya ada tujuannya. Berkunjung untuk mengunjungi teman, berkunjung untuk melakukan pemantauan bisnis, berkunjung untuk melakukan holiday, ya kan? Itu disebut visa kunjungan. Kalau visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja, dalam rangka penanaman modal asing, pelatihan, penelitian, belajar. Jadi kalau kita belajar dia pakai visa tinggal terbatas. Kemudian repatriasi, wisman lansia, working holiday visa, gitu ya. Lanjut. Calling visa ini karena semua negara-negara di dunia itu ada diperketat dia masuknya ke wilayah Indonesia. Itu disebut calling visa. Nah, ini terlalu dalam, nanti aja ya. Next. Jenis izin tinggal. Setelah visa diterbitkan, maka diberikan izin tinggal, ya. Jadi visa itu diterbitkan di luar negeri, tapi harus diberikan juga izin tinggal. Jadi bukan berarti setelah mendapatkan visa otomatis langsung menjadi izin tinggal, tidak. Harus permisi dulu untuk stay, untuk tinggal, ya. Lanjut. Izin tinggal kunjungan. Tadi udah saya sampaikan ini. Lanjut. Izin tinggal terbatas ini tadi yang dalam rangka bekerja, belajar, repatriasi, ya. Lanjut. Izin tinggal tetap adalah untuk tinggal tetap. Jadi permanen. Tapi di Indonesia tinggal tetap itu minimal 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun diberikan izin tetap 10 tahun. Biasanya ada syarat-syarat yang ketat kepada orang asing diberikan untuk izin tinggal tetap. Oke. Lanjut. Pengawasan keimigrasian. Nah, orang asing itu datang ke Indonesia ya diawasi, ya. Jadi dia diawasi
dengan mekanisme selektif polisi, kebijakan selektif, kemudian dengan ancaman ideologi, kemudian terorisme, ancaman narkoba, kemudian penyelundupan manusia TPPO. Jadi orang-orang asing itu ya ada tujuan kejahatan. Nah, ini jenis-jenisnya. Oke, lanjut. Pengawasan keimigrasian. Nah, mekanisme pengawasan keimigrasian itu dilakukan, kalau ini lebih rumit ya. Mekanisme pengawasan itu dilakukan dengan mempersempit jenis-jenis visa yang diterbitkan, kemudian melakukan pengawasan dalam penerbitan izin tinggal, dan kemudian juga menentukan jenis-jenis visanya juga. Nah, dan yang terakhir ini adalah pengawasan untuk orang Indonesia, karena penerbitan paspor juga termasuk pengawasan keimigrasian. Apakah semua orang yang memohon paspor diberikan? Tidak. Tidak semua orang yang memohon paspor diberikan. Misalnya Putri sudah memiliki paspor diterbitkan di Banjarmasin. Nanti Putri sudah memohon paspor diterbitkan di Banjarmasin. Dan dia akan Banjarmasin jauh dengan Jakarta. Dia memohon paspor di Jakarta. Kita tahu sistem teknologi informasi mengetahui bahwa yang bersangkutan ini sudah pernah punya paspor, maka orang tidak boleh punya paspor lebih. Kalau kita memiliki paspor lebih dari satu kan pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, setiap warga negara hanya boleh memiliki satu paspor yang berlaku sekarang 10 tahun. Ya, jadi kalau misalnya paspornya hilang harus lapor polisi. Setelah lapor polisi nanti akan diberikan berita pemeriksaan. Makanya paspor yang adik-adik pegang itu jangan sampai hilang, karena kalau hilang akan didenda 1 juta. Tidak boleh hilang, karena paspor adalah dokumen milik negara. Jadi kalau hilang didenda 1 juta nanti dendanya. Kalau rusak 750.000. Jadi jagalah paspornya sebaik-baiknya, jangan sampai rusak ya. Oke, lanjut. Ini tadi sudah pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian untuk warga negara Indonesia itu pada saat permohonan paspor, pada saat keluar masuk wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi, kemudian pada saat di luar negeri. Di luar negeri diawasi oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri melalui perlindungan WNI. Jadi ada fungsi konsuler di luar negeri namanya perlindungan WNI. Lanjut. Pengawasan terhadap warga negara asing melalui permohonan visa saat masuk di airport dan airport dan tempat pemeriksaan imigrasi laut. Kemudian pemberian izin tinggal, INPAL itu izin tinggal, keberadaannya pada saat di Indonesia, dan kemudian kegiatannya juga diawasi. Ya, lanjut. Siapa yang melaksanakan pengawasan terhadap orang asing? Lanjut. Nah, sudah cukup? 5 menit lagi ya. Yang melakukan pengawasan terhadap orang asing, imigrasi tidak mampu melakukannya sendiri, maka dibentuklah tim pengawasan orang asing yang terdiri dari instansi terkait, termasuk juga polisi, jaksa, TNI, termasuk tim pengawasan orang asing. Lanjut. Administratif keimigrasian, penegakan hukum administratif itu yaitu dengan caranya melakukan pendetensian. Orang asing itu didetensi, ditahan, di penjara. Kemudian juga dengan melakukan pendeportasian. Itu penegakan hukum ya. Lanjut. Penyidikan. Kalau ada yang melakukan melanggar tidak pidana, maka imigrasi bisa melakukan penyidikan.
penyidikan bersama-sama dengan polisi. Setelah kejaksaan dan dijatuhi hukuman, dilakukan pemeriksaan, baru kita kasih. Begitu proses pemidanaan buat orang asing. Lanjut. Rumah detensi imigrasi ada 13 di seluruh Indonesia, yaitu rumah detensi itu menahan orang asing itu di rumah detensi. Lanjut. Ini community house, orang-orang asing. Nah ini pengungsi ditahan di community house. Oke, lanjut. Terima kasih. Para peserta kuliah Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, ada hal yang menarik yang harus kita cermati tadi. Di samping terkait dengan masalah-masalah teknis, tapi ada satu aspek mahasiswa sekalian. Apa itu? Aspek kedaulatan. Karena imigrasi adalah salah satu pintu gerbang untuk menjaga kedaulatan kita, untuk menjaga kepentingan bangsa Indonesia. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Nah tentu saja ini sangat menarik apabila nanti dalam kerangka ini aspek-aspek hukum nanti akan masuk gitu. Jadi bagaimana proses penegakan hukum, bagaimana nanti proses pelaksanaan, itu akan menarik sekali. Di samping kita tentu berpatokan pada regulasi-regulasi yang ada. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya harapkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ibu pemateri tadi itu dapat dicermati dan dipahami oleh mahasiswa sekalian. Baik, untuk sesi pertama ini saya beri kesempatan dulu. Dan perlu saya ingatkan, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang mempunyai logika dan daya nalar yang bagus terkait dengan hal-hal sosial masyarakat maupun regulasi, tentu saja di benak-benak mahasiswa sekalian itu sudah tersimpan beribu pertanyaan yang harus disampaikan. Saya harap itu jangan disimpan, ayo diutarakan dalam kegiatan dan sesi ini. Baik, kita buka saja sesi yang pertama untuk 3 penanya. Silakan maju, sebutkan nama Anda, kelas berapa, nggak usah NPM, dan nanti kita akan tampung dulu. Setelah itu baru akan kita jawab secara kumulatif. Silakan kami berikan kesempatan. Saya mulai dari ceweknya dulu. Silakan tunjuk tangan. Ada yang mau bertanya? Oke, 1, 2, cowok. Ceweknya dulu ya, kita selesaikan. 1, 2, ada yang lagi? 3, ya silakan. Tolong dibantu panitia untuk mic-nya. Silakan Mbak. Mati. Panitia tolong dibantu. Baik, silakan Mbak, sebutkan nama Anda. Kelas berapa? Kelas dari reguler BJMA. BJMA. Silakan, namanya siapa Mbak? Malika Putri. Malika Putri. Silakan Mbak Malika untuk bertanya. Kan tadi bilang, jika pihak imigrasi menemukan warga negara kita bekerja sama dengan warga luar negeri untuk melakukan kejahatan, kan warga luar negerinya diusir. Apakah cuma diusir atau ada tindak lanjut begitu dari cara penanganannya? Jadi ada warga negara kita yang kemudian bekerja sama untuk melakukan kejahatan, warga negara asing maksudnya ya. Kemudian apakah hanya diusir gitu ya, dideportasi mungkin seperti itu ya Ibu Gina. Baik, terima kasih Mbak Malika Putri. Silakan kedua, Mbak siapa? Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Evita, saya dari kelas reguler BCM. Oke, silakan. Silakan Mbak. Saya ingin bertanya, misalkan ada orang asing yang ingin tinggal atau berkunjung di Indonesia,
negara ini. Orang asing yang ingin tinggal di Indonesia, apakah ada jangka waktunya, Mbak ya, Melia ya? Silakan yang di ujung sana, silakan dulu. Oke Mbak, silakan namanya. Nama saya Kamalia Rizky Andrea dari kelas kelas A. Pertanyaan saya, karena orang asing harus masuk dengan visa dan segala macam berkas, kenapa masih bisa kebobolan dengan para pekerja asing di Indonesia tanpa adanya berkas-berkas? Orang asing harus masuk ke Indonesia harus ada mekanisme tertentu, salah satu ya. Kenapa masih ada yang kebobolan gitu ya? Oke, katanya kebobolan Bu, kurang kuat mungkin ini. Silakan, Ibu, mungkin ditanggapi dulu 3 pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan 3 pertanyaan lagi. Silakan Ibu untuk menanggapinya. Baik, terima kasih ya anak-anak kami. Pertanyaan pertama dari Putri ya, bukan, Malika ya. Jika ada warga negara Indonesia bekerja sama dengan orang asing melakukan kejahatan, apakah orang Indonesianya dideportasi? Orang asingnya. Oke. Jadi begini, walaupun tidak ditanyakan juga ya saya jawab. Kalau warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan, berarti kan dia akan diproses pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia untuk WNI-nya, ya kan? Orang asingnya diapain? Kalau dia melakukan tindak pidana, ya dia akan diproses pidana. Jadi disidik dulu oleh polisi. Kalau dia pidana umum, dia misalnya melakukan penipuan atau pembunuhan lah contohnya, dia akan disidik oleh polisi. Kan setelah disidik polisi, dijadikan menjadi tersangka. Setelah tersangka dia dituntut oleh jaksa, setelah dituntut oleh jaksa dilimpahkan ke pengadilan, ya kan? Pengadilan hakim memutuskan dia untuk dijatuhkan hukuman. Dia dipenjara. Setelah dia dipenjara di wilayah Republik Indonesia. Baru setelah dia melakukan masa pidananya, misalnya dia dihukum 5 tahun. Setelah selesai dari penjara, baru diserahkan ke imigrasi untuk dideportasi. Begitu. Jadi bukan dipidana, enak sekali ya dia melakukan tindak pidana di Indonesia hanya dideportasi, tidak. Dia mengikuti semua proses pidana di Indonesia sama dengan warga negara Indonesia lain. Baru setelah selesai melewati masa pidananya, dia dideportasi oleh imigrasi. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini, adik-adik ini, boleh juga melakukan kunjungan kerja ke kantor imigrasi, bagaimana melakukan proses deportasi, biar tahu. Karena banyak orang asing juga yang dipidana di Indonesia, dipenjara di Indonesia. Setelah melewati masa pidananya, dia dideportasi. Bahkan ada juga orang asing yang dipidana di Indonesia, dihukum mati di Indonesia, jenazahnya dibawa ke luar negeri atau dikebumikan di Indonesia. Jadi orang asing kalau dia melakukan tindak pidana bukan berarti bebas dengan hukum Indonesia. Dia harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah dia selesai melakukannya, baru dia dideportasi. Ya deh ya itu juga. Kemudian jangka waktu tinggal orang asing di Indonesia. Orang asing yang masuk ke Indonesia itu memohon visa, ya kan? Visa itu ada jenis-jenisnya. Ada visa kunjungan, ada visa tinggal terbatas. Visa kunjungan diberikan dengan masa tinggal paling lama 60 hari. Jadi termasuk jenis visanya paling lama 60 hari dan bisa diperpanjang. Nah, visa tinggal terbatas paling lama 1 tahun, bisa diperpanjang, kan gitu. Jadi ada jangka waktunya. Bebas visa dengan negara-negara ASEAN itu tadi paling lama 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Itu
peraturan tentang visa. Jadi adik-adik kalau belajar imigrasi nggak akan mungkin sekali ketemu langsung selesai, langsung tahu. Saya 30 tahun pun saya belajar imigrasi nggak hafal semuanya. Ya, jadi wajar. Nah, kemudian mekanisme keberadaan orang asing. Tadi kan pertanyaannya ya, orang asing yang masuk ke Indonesia sudah melewati mekanisme, tapi kenapa masih ada kebobolan? Nah, tahu nggak adik-adik semua, berapa orang asing yang masuk ke melalui Soekarno-Hatta per hari? Lalu lintas di sana 40.000 per hari. Jadi, dan berapa luas negara Republik Indonesia ini? Negara Republik Indonesia ini dengan negara kepulauan adalah pulau-pulau yang terbuka. Jadi pekerjaan imigrasi luar biasa berat. Sebenarnya imigrasi itu kurang tenaga, kurang pegawai. Cuma kan pemerintah tidak mampu menggaji sebanyak itu, kan gitu ya. Saya pernah ditempatkan di Kepala Divisi Migrasi di Sulawesi Utara. Ada orang asing berkeluarga negara Kanada, berkeluarga negara Perancis, masuk ke wilayah Indonesia dengan naik kapal perahunya sendiri datang dari Filipina, masuk tanpa paspor, tanpa. Jadi wilayah-wilayah itu begitu luasnya wilayah Indonesia itu bisa kita kebobolan, bisa kebobolan. Jangankan Indonesia, negara-negara maju pun kebobolan, ya kan? Peristiwa terorisme di Amerika itu kan oleh orang asing, ya karena mereka kebobolan, ya. Nah, makanya memang doakan pemerintah semakin kuat biar mekanisme pengawasan orang asing itu makin canggih untuk melindungi kedaulatan kita, negara Republik Indonesia. Ya. Terima kasih. Saya rasa itu sudah mewakili jawaban. Ternyata Dirjen Imigrasi perusahaannya sudah berusaha untuk menjaga kedaulatan negara dengan mekanisme yang ada, walaupun tentunya dengan segala keterbatasan ya. Apalagi dengan pulau-pulau kita yang sangat banyak dengan berbagai sektor yang berhubungan dengan negara lain. Tentu saja hal ini menjadikan bangsa Indonesia tidak lepas dari masuknya orang-orang asing dalam tanda petik untuk mencari nafkah Indonesia atau melakukan hal-hal lain. Baik, itu tadi jawabannya. Sekarang kita ke cowoknya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan untuk masalah keimigrasian? Jangan kalah sama yang cewek. Anda mahasiswa Fakultas Hukum tentu saja harus menyampaikan ide-ide atau pertanyaan atau apapun itu terkait dengan materi yang ada pada JIT Study Union pada hari ini. Silakan kepada kawan-kawan kita yang cowoknya untuk emansipasi tentunya. Oke, silakan angkat tangan. Satu tadi ada di belakang, langsung menarik tangan. Siapa? Ada? Satu, ayo. Ini kayak lelang aja lagi. Ayo cepat. Satu. Jangan sampai saya berikan kecewa lagi nantinya. Ya, kita di sana nanti ada hukum gender tentang emansipasi. Cowoknya juga jangan mau kalah dong. Ayo, satu, silakan. Ada lagi? Dua ya. Satu lagi, biar imbang. Mas, mau? Oke, baik. 2 orang. Kalau enggak, saya serahkan satu. Iya, 3. Silakan. Silakan yang dibuka dulu. Mbak sebutkan namanya, dari kelas apa, pertanyaannya langsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Prodi Hukum. Mohon maaf, siapa? Muhammad Rafli dari Prodi Hukum. Kelas D. Pertanyaan saya, seperti Ibu jelaskan sebelumnya tentang negara ASEAN itu tidak perlu visa ke negara lain, terutama Indonesia. Dan pertanyaan saya adalah, apakah negara ASEAN lain pun ke Indonesia harus menggunakan visa atau tidak seperti sebelumnya yang Ibu jelaskan, di mana saling negara ASEAN tidak menggunakan visa untuk berimigrasi? Terima kasih. Terima kasih Mas Akli. Sekarang yang kedua, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari kelas reguler pagi. Ramadan. Ya. Oke, silakan Mas Ramadan. Pertanyaannya tentang pegawai imigran asing, Pak.
Pegawai imigran asing. imigran asing. Ya, kenapa? Pertanyaannya, sering loh terjadi kasus-kasus di mana pertemuan ilegal sering terjadi. Itu bagaimana proses dalam hukumnya tuh tentang pegawai ilegal itu sendiri? Pegawainya, Pegawai ilegal. ya. Iya. Jadi bukan orangnya ya Mas ya, tapi pegawainya. Tentang pegawai ilegal. Iya. Pegawai ilegal. Oh, pekerja ilegal maksudnya. Iya. Oh, gitu. Pekerja ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia gitu ya Mas ya. Tentang proses hukumnya. Kenapa? Tentang proses hukum. Oh, proses hukumnya pekerja ilegal. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mas Ramadan, pertanyaan yang luar biasa. Sekarang silakan yang ketiga siapa? Di belakang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Sri Bintang dari kelas reguler malam BJP. Pertanyaan saya, kenapa imigrasi hanya berlaku ke luar negeri, tidak di luar kota? Kenapa Mas? Mohon Kenapa maaf. kenapa imigrasi ini hanya berlaku ke luar negeri, tidak secara luar kota, Pak? Saya izin beneran tuh. Luar kota ya maksudnya tadi ya? Baik, terima kasih. Mopat. ada lagi. Satu kali lagi sebelum kesempatan. Ada. Cowoknya? Nggak ada. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih buat anak kami Raffi ya. Ahli, oke. Apakah warga negara Malaysia yang datang ke Indonesia membutuhkan visa? Begini, visa, bebas visa itu diatur dalam suatu perjanjian antar negara. Nanti kalau kalian fakultas hukum pasti belajar tentang perjanjian antar negara. Apalagi kalau mengambil spesifikasi spesialisasi hukum tata negara pasti langsung paham ini. Perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara itu sifatnya adalah resiprokal. Resiprokal itu adalah timbal balik. Berlaku hukum timbal balik. Jika warga negara Indonesia pergi ke Malaysia bebas visa, maka warga negara Malaysia juga bebas visa masuk ke Indonesia. Itu disebut asas resiprokal, asas hukum timbal balik. Jadi saling bebas lah. Kau bebas, aku juga bebas. Kita sama-sama bebas masuk keluar, masuk wilayah negara masing-masing. Gitu ya. Kemudian pekerjaan ilegal, bagaimana proses hukum? Memang kalau untuk tujuan bekerja, orang asing yang masuk ke Indonesia tujuan bekerja, prosedurnya itu tidak hanya semata-mata ditangani oleh imigrasi, tetapi Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja menangani izin kerjanya, maka imigrasi memberikan visanya, begitu. Nah, kalau ada pekerja ilegal yang ditemukan, dia pasti akan dideportasi. Dideportasi kemudian di blacklist dan tidak boleh masuk lagi ke dalam wilayah Republik Indonesia. Nanti penanganannya ini akan ditangani oleh pengawasan dan penindakan keimigrasian. Kalau nanti dia dipandang sudah memenuhi pasal-pasal pidana keimigrasian, maka dia akan diprojustisia dan dihukum dan dipenjara di Indonesia, lalu dideportasi. Jadi kalau hanya overstay dan menyalahi izin tinggal, maka dia akan ditindak dengan mengusir, yaitu pendeportasian keluar wilayah Republik Indonesia. Kemudian pertanyaannya, kenapa orang asing aja yang orang asing
saja yang diberi aturan. Ya, memang kalau karena orang asing masuk ke wilayah Indonesia, dia bukan warga negara Indonesia, maka dia berikan aturan yang ketat. Karena selektif polisi tadi hanya orang-orang yang bermanfaat yang boleh masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu harus diusir, dideportasi. Tapi kan orang Indonesia masa diusir? Orang Indonesia tidak boleh diusir ke luar Republik Indonesia karena itu melanggar hak asasi manusia. Ya, jadi nanti kalau ada yang mengambil spesialisasi hukum tata negara dan hak asasi manusia, dengan senang hati masalah hukum keimigrasian ini nanti menyambung dan akan saling melengkapi. Kalau dilihat waktu sebenarnya menunjukkan 5 menit lagi terakhir, tapi sekali lagi Bu, saya nggak mau menyediakan kesempatan ini. Mungkin saya berikan satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan. Setelah itu baru kita closing. Satu saja Mbak, karena waktunya sudah terbatas. Silakan satu pertanyaan dulu. Oke. Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Silakan Mbak, sebutkan namanya dan pertanyaannya apa. Perkenalkan, nama saya Desi Ramawati dari kelas reguler Banjarbaru. Pertanyaannya, apa sanksi keimigrasian bagi warga negara asing yang melanggar ketertiban di daerah yang dia datangin? Sekali lagi mohon diulang. Apa sanksi keimigrasian bagi warga negara asing yang melanggar ketertiban di daerah yang dia datangin? Yang melanggar ketertiban. Benar. Ya. Terima kasih Mbak, thank you. Terima kasih juga. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau melanggar ketertiban itu masih kategori pelanggaran ya, bukan kejahatan. Kalau kejahatan berarti dipidana. Jadi semua nih pakar-pakar hukum pidana barangkali di sini ya. Kalau orang asing yang hanya melanggar ketertiban, dia akan izin tinggalnya dicabut, kemudian dia deportasi, akan diusir. Tapi kalau dia melakukan tindak pidana, dia akan diprojustisia. Gitu. Jadi antara hukum administratif, tindakan administratif dan projustisia itu nanti teman-teman di pengawasan dan penindakan keimigrasian yang akan menentukan. Jadi kalau hanya melanggar ketertiban saja, misalnya maaf kata, banyak orang asing kan yang menyeleweng, membuat keonaran, mabuk-mabuk di jalan, itu pasti izin tinggalnya dicabut, dideportasi. Itu melanggar ketertiban. Tapi kalau dia misalnya melakukan tindak pidana, misalnya menipu atau membunuh atau yang lain, dia akan dilakukan projustisia, sehingga dia akan melewati masa pidana di Indonesia. Setelah selesai baru dideportasi. Baik, terima kasih Bu Junita. Sebenarnya saya yakin bahwa mahasiswa-mahasiswi sekalian ini banyak sekali pertanyaan yang akan diwajibkan Ibu. Karena yang bisa memisahkan kita hanya waktu. Tapi bukan berarti dengan pemisahan waktu itu ini akan terhenti sampai di sini ya Bu. Dan Kemenhukam juga siap nantinya apabila nanti ada satu pertanyaan atau kunjungan kami Bu ke kantor Ibu, paling tidak melihat bagaimana tantangan untuk masalah-masalah keimigrasian ini bisa dilaksanakan. Dan sebagai moderator saya akan membuat satu kesimpulan besar. Ternyata masalah keimigrasian ini juga tidak dipandang remeh. Kelihatannya hanya sekitar bolak-balik tentang masalah warga negara asing di Indonesia. Padahal lebih dari itu ternyata imigrasi itu menjaga kedaulatan bangsa, menjaga martabat bangsa dari koridor-koridor orang-orang yang ingin mengganggu kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Dan saya sangat yakin dengan pembelajaran dan informasi ini akan menggali mahasiswa untuk bisa melakukan nanti riset atau melakukan hal-hal lanjutan terkait dengan masalah-masalah keimigrasian yang ada. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Junita. Saya minta kepada kawan-kawan sekalian untuk menghormati dan
memberikan sesuatu kepada beliau di dalam ruangan ini. Saya minta berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Julia. Ibu Julia, terima kasih. Saya harap untuk kesempatan yang akan datang Ibu bisa akan bergabung kepada kita semua sekalian nanti di sini untuk kegiatan lain dan tema-tema yang lain. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.